Selamat siang teman-teman. Hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Pada siang hari kebetulan kami melintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol menuju Tangerang. Di saat DKI Jakarta masih PPKM level 3, kami sengaja melintas siang hari untuk melihat suasana di Jalan Daan Mogot. Sekaligus kami ingin berbagi informasi mengenai Kali Mukerfat yang berada di sisi kiri Jalan Daan Mogot jika kami dari arah Grogol menuju Tangerang, sekaligus juga histori mengenai Jalan Daan Mogot itu sendiri. Banyak pengendara setiap hari melintas di Jalan Daan Mogot, tapi mungkin sebagian masih ada yang belum mengetahui bagaimana sejarah Jalan Daan Mogot itu sendiri. Sekilas perlu kami sampaikan bahwa Daan Mogot sendiri berasal dari nama seorang pahlawan kemerdekaan yang berjuang di kota Tangerang, dan Jalan Daan Mogot itu sendiri saat ini menjadi urat-nadi perekonomian antara Jakarta dan kota Tangerang atau kawasan Tangerang dan sekitarnya. Bahkan jika Jalan Daan Mogot itu banjir, aktivitas perekonomian bisa lumpuh karena pekerja di Jakarta ataupun Tangerang di sebaliknya, maksud kami atau sebaliknya, tidak bisa beraktivitas. Dan Jalan Daan Mogot ini juga sangat vital karena menghubungkan jalur Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang di Banten yang memiliki sejarah panjang dan tidak bisa dilupakan. Dan saat ini kami sudah menyusuri Jalan Daan Mogot. Di sebelah kiri kami adalah Kali Mukerfat yang tadi kami sampaikan. Kami menyusuri Jalan Daan Mogot ini dari arah utara dan tepatnya dari Simpang Tiga Besing menuju ke selatan kota Tangerang. Kami akan melihat seperti apa nanti arus lalu lintas menjelang makan siang ini, karena di jalan ini memang dikenal biasanya lalu lintasnya sangat ruwet dan kerap kali terjadi kemacetan. Nah, sebelah kiri kami adalah Kali Mukerfat, ya, di mana Kali Mukerfat ini merupakan saluran air di Provinsi DKI Jakarta yang menghubungkan Kali Angke dan Kali Cisadane di kota Tangerang. Dan Sungai Mukerfat ini memiliki diameter sekitar 25 hingga 30 meter dan dirancang oleh ahli hidrologi pada tahun 1678 hingga 1689, yang merupakan salah satu saluran penting dalam sistem pengendalian banjir di kota Jakarta. Dan tampak sekali saat ini pinggir sungai Kali Mukerfat sebenarnya sudah lumayan bersih, karena dulu sebelum ditertibkan memang pinggir sungai Kali Mukerfat ini tidak sebersih sekarang, alias dulu tergolong kumuh. Kali Mukerfat ini seperti tadi kami sampaikan, awalnya dibangun untuk mengalirkan sepertiga aliran sungai Cisadane dan menghubungkan dengan kanal-kanal di kota Batavia untuk menambah suplai air serta mengendalikan banjir. Dan pada tahun 1732, Gubernur Jenderal Dielderick Durven memerintahkan pengerukan kanal supaya mensuplai air lebih banyak ke kota Batavia, tetapi konon justru menyebabkan genangan air yang membawa penyakit mematikan seperti malaria dan juga
menambah angka kematian warga pada saat itu. Dan kanal ini juga pernah meluap pada musim hujan sehingga pintu air dibangun di ujung atau atas sungai pada tahun 1770. Nah, saat ini kami sudah memasuki kawasan yang padat lalu lintas, dan kawasan ini memang cukup macet. Di sebelah kiri kami masih sungai atau Kali Mukerfat, dan Kali Mukerfat ini akan tembus nanti hingga di kota Tangerang menyambung ke Kali Cisadane. Kali Mukerfat ini panjangnya 13 km dengan daerah pengaliran sungai sekitar atau seluas 67 km persegi. Dan sungai ini mengalir di wilayah barat laut Pulau Jawa yang beriklim hutan maupun hujan tropis, dan kondisi arus lalu lintas yang ini masih terus padat alias merayap. Kami hanya jalan sedikit-sedikit, tidak bisa cepat karena memang siang ini kendaraan lumayan atau sangat ramai sekali, dan kendaraan ini juga terpantau di arus sebaliknya yang menuju Grogol juga sangat padat, dan kami akan mencoba mengikuti arus ini nanti sampai di mana. Dan tentu saja tidak mungkin akan sampai di Tangerang karena jika sampai di sana membutuhkan waktu yang sangat lama dan pasti kondisi juga masih terus macet. Dan ini ada jalan belok ke kiri menuju ke Taman Kota, di mana Taman Kota ini juga ada sebuah sungai yang disebut Banjir Kanal Barat PKB, dan kondisi masih terus macet. Dan kami akan meneruskan informasi ini mengenai Jalan Daan Mogot yang menghubungkan jalur Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang yang memiliki sejarah sangat panjang dan tidak bisa dilupakan. Jasa terbesar Daan Mogot yang selalu diingat adalah karena mendirikan Akademi Militer di Tangerang, dan ia meninggal di Tangerang Selatan pada 20 Januari 1946 dalam pertempuran bersejarah Lengkong. Lalu siapakah Daan Mogot sebenarnya? Jika kita mengutip dari situs Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Daan Mogot adalah pejuang muda dengan paras menawan dan meninggal sebagai pahlawan. Daan Mogot gugur di usia remaja, yakni 17 tahun 28 hari. Kami masih menyusuri Jalan Daan Mogot, dan di sebelah sisi kiri kami adalah Kali Mukerfat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Daan Mogot ini kelahiran Manado 28 Desember 1928 dengan nama lahir Daniel Mogot. Ia adalah merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Daan Mogot sendiri berasal dari keluarga yang memiliki jiwa pemimpin, dan sang ayah merupakan hakim besar Ratahan. Lahir sebagai anak pejabat pemerintah, Daan Mogot diizinkan sekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda atau Eropa yang disamakan kedudukannya. Dan jalanan saat ini masih terus macet, dan saat ini kami tiba di halte busway Samsat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sementara kantor Samsat sendiri berada di seberang
jalan yang kami lintasi alias menuju ke arah Grogol. Kami masih menyusuri jalan Dan Mogot ke arah Tangerang, dan kembali ke Dan Mogot tadi setelah lulus sekolah anak-anak Belanda. Ia meneruskan pendidikan ke Mulu atau setingkat SMP dan AMS atau setingkat SMA. Dan saat ia menginjak 14 tahun, Dan Mogot terpilih mengikuti pelatihan pemuda Seinen Dojo, yakni sejenis pelatihan militer di era penjajahan Jepang yang latihannya lebih keras dari militer. Dan Mogot dikenal cerdas, maka ia terpilih sebagai anggota PETA di usia yang masih muda, dan hal ini tergolong langka karena umumnya anggota PETA adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa dan usianya sudah lumayan dewasa. Dan kondisi jalan Dan Mogot saat ini justru semakin padat. Kami harus bersabar untuk mengantri menuju atau meneruskan perjalanan ini. Mungkin nanti kami akan lihat sampai seberapa jauh. Dan keikutsertaan Dan Mogot di pelatihan militer Jepang memiliki kepentingan tersendiri. Selain menguji kemampuan pemuda-pemuda Indonesia dalam masalah kemiliteran, juga ternyata memiliki misi lain yang erat kaitannya dengan keinginan Jepang mempersiapkan tentara untuk operasi militer serta menghadapi serbuan pihak sekutu yang akan menyerbu Indonesia dari Australia. Dan Mogot adalah angkatan pertama dan masuk dalam jajaran siswa terbaik di Tangerang, tempatnya di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang. Dan Mogot inilah orang yang menginspirasi perlu didirikan sekolah militer, dan akhirnya Dan Mogot mendirikan Akademi Militer Tangerang pada tanggal 18 November 1945 bersama rekannya Kemal Idris saat masih di Tabanan, Bali. Kami masih terus melintasi jalan Dan Mogot ke arah Kota Tangerang, dan sebelah kiri kami adalah Sungai Mokerpat yang kami sebutkan di awal tadi. Dan Mogot juga adalah orang pertama yang menjadi direktur Akademi Militer di Tangerang ini pada usia belum genap 17 tahun dengan pangkat mayor. Namun sebulan setelah usianya 17 tahun, Dan Mogot gugur saat peristiwa Lengkong, yakni pada 25 Januari 1946. Ini membuat sang kekasih Hajari Singgih sangat terpukul. Gugurnya Dan Mogot pada peristiwa Lengkong ini adalah hal yang mulia. Bersama 70 taruna militer Akademi Tangerang lainnya di bawah instruksi Kapten AP, Dan Mogot bertugas melucuti senjata pasukan Jepang. Dan saat penyerahan tentara Jepang berlangsung damai, tidak diduga terjadi tembakan yang membuat kedua belah pihak saling kontak senjata atau baku tembak. Dan pada pertempuran inilah Mayor Dan Mogot tertembak di paha kanan dan dada, namun ia masih sempat melawan, lalu akhirnya gugur di medan pertempuran. Dan jasa-jasa Dan Mogot inilah yang menjadi pertimbangan diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan antara Kota Tangerang hingga ke Grogol, Jakarta Barat, yakni Jalan Dan Mogot hingga sekarang. Kami masih melintasi jalan Dan Mogot, dan kondisi arus lalu lintas masih cukup padat, dan kami harus bersabar sejenak untuk mengakhiri perjalanan ini setelah kami memberikan informasi tadi mengenai Sungai Mokerpat dan
sejarah panjang Jalan Daan Mogot yang menghubungkan Cengkareng Grogol Jakarta Barat dengan kota Tangerang yang sangat vital karena juga termasuk menjadi urat nadi perekonomian di kedua kawasan tersebut. Dan saat ini kendaraan sudah mulai bergerak sejenak dan kami tidak akan meneruskan perjalanan ini hingga kota Tangerang karena kondisi arus lintas yang sangat padat. Mungkin akan mengakhiri perjalanan ini di Simpang 4 Cengkareng, di mana di depan ada kolong tol, di mana kolong tol ini adalah Jor W1. Bila ke kiri kami akan menuju ke Pondok Indah, Pasar Rebo, Tol Cikampek maupun juga Tol Jagorawi. Sementara bila berbelok ke kanan akan menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi memang kami tidak bisa langsung menuju belok kanan karena harus berputar dulu di ujung jalan sana yang mendekati kawasan Kali Terus. Jalanan masih padat dan kami harus bersabar sejenak untuk mengakhiri perjalanan ini di siang hari yang lumayan cerah dan tidak begitu bersinar sebenarnya matahari, tetapi lumayan cerah. Dan bisa kami tambahkan bahwa kondisi arus lalu lintas ini sebenarnya sudah sangat padat dan juga tidak terlihat adanya PPKM level 3. Dan kawasan ini biasanya memang sepanjang hari hingga malam selalu arus lalu lintasnya sangat padat, apalagi di sore hari hingga malam biasanya sangat padat sekali sejak mulai bubaran kantor. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.